Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbicara, boleh dibilang menyampaikan kepanjangan lidah dari Bapak Gembala Pembina, Bapak Ibu, bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Dan salah satu penuaian yang dimaksudkan oleh Bapak Gembala Pembina juga adalah penuaian secara materi, Bapak Ibu. Jadi mungkin saya hari ini gak berbicara tentang penuaian jiwa, yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang penuaian secara materi, Bapak Ibu. Senang ya Bapak Ibu ya kalau dengar tentang hal itu ya. Semua senang ketika dengar tentang bagaimana hidup Bapak Ibu akan dipenuhi berkat sama Tuhan. Saya pribadi juga senang Bapak Ibu. Nah, hari ini saya ingin berbicara dengan Bapak Ibu tentang satu pokok khusus yang berkaitan dengan penuaian secara materi. Saya kasih judulnya itu adalah merdeka dari hutang Bapak Ibu. Amin. Ya. Kita semua harus hidup merdeka dari hutang, bebas dari hutang, financial freedom artinya Bapak Ibu. Ya. Ini menjadi sesuatu yang menjadi sebuah syarat yang paling mendasar sekali, yang utama sekali Bapak Ibu, ketika hidup Bapak Ibu ingin dipenuhi oleh Tuhan dengan berkat-berkatnya. Ini menjadi syaratnya. Karena kehidupan yang dengan utang, kehidupan kita yang belepotan dengan utang Bapak Ibu, punya mentalitas juga mentalitas yang berhutang, maka itu sama saja seperti hidup kita ini yang punya wadah tapi bocor. Sehingga ketika Tuhan berikan berkat bagi Bapak Ibu secara materi, berkat itu akan habis, hilang. Karena itu bocor Bapak Ibu. Itu sebabnya merdeka dari hutang ini adalah sebuah syarat yang mendasar dan utama dulu. Sebelum Bapak Ibu semuanya akhirnya dipenuhi hidupnya oleh Tuhan dengan berkat-berkat dari Tuhan secara materi, secara finansial Bapak Ibu. Dan ini menjadi sesuatu yang harus betul-betul dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Artinya Tuhan mau Bapak Ibu semua sebagai anak-anaknya hidup bebas dari hutang. Yang mau katakan amin sekali lagi Bapak Ibu. Kayaknya makin lesu dah Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah perkara yang serius yang harus dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan ingin mempercayakan sesuatu berkat yang besar bagi anak-anaknya. Supaya Bapak Ibu yang telah dipenuhi berkat oleh Tuhan, tujuannya adalah bukan begini, supaya kita semakin lebih terikat sama dunia ini, supaya kita bisa lebih banyak memuaskan keinginan kita dengan banyaknya uang yang Bapak Ibu punya. Bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan berkatnya, dipenuhi itu Bapak Ibu dengan berkat Tuhan. Kita ngalami kemerdekaan dari hutang. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa jadi berkat hidupnya. Supaya apa yang Bapak Ibu sudah terima dari Tuhan bisa disalurkan jadi berkat kembali. Hidup Bapak Ibu jadi bermanfaat artinya. Itu loh Bapak Ibu. Tapi orang yang hidupnya dipenuhi sama hutang, masih belepotan dengan banyak sekali hutang, maka prioritas utama dalam kehidupan keuangannya bukan menjadi berkat. Udah pasti itu Bapak Ibu. Prioritas pertamanya artinya sasaran yang dia selalu tuju yang pertama kali ketika dia punya uang, maka dia harus melunasi setiap kewajiban dari pembayaran hutangnya. Betul gak Bapak Ibu? Sehingga yang namanya memberi, sehingga yang namanya menjadi berkat, itu adalah sesuatu yang ditaruh di nomor kesekian. Bukan hal yang menjadi prioritasnya kembali. Padahal Tuhan punya maksud, Bapak Ibu diberkati supaya jadi berkat. Bapak Ibu dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan supaya hidup kita semakin lebih berdampak, lebih bermanfaat bagi kerajaan Allah dan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu lihat. Kenapa Tuhan mau kita merdeka dari hutang? Nah, lihat di sini di layar berikutnya. Karena hutang itu adalah beban. Itu dan harus dihilangkan Bapak Ibu. Hutang ini harus dibuang artinya. Harus disingkirkan dari kehidupan setiap kita. Karena dia sifatnya beban. Bagi keuangan setiap kita. Karena dia beban maka dia sangat berpotensi sekali untuk melemahkan banyak hal. Dia bisa melemahkan orang terkuat sekalipun. Dia bisa melemahkan pernikahan yang sekalipun Bapak Ibu, yang terkuat sekalipun. Dia bisa melemahkan bisnis yang bagus sekalipun juga. Bahkan dia bisa melemahkan hubungan-hubungan yang terbaik sekalipun. Itu dampaknya karena dia sifatnya beban. Dia akan bisa menekan setiap semua yang terbaik seperti tadi. Maka dari itu Bapak Ibu, utang ini artinya dia bisa melemahkan kehidupan keuangan finansial orang yang baik sekalipun Bapak Ibu. Dia bisa banyak merusak pernikahan-pernikahan. Makanya Gallup survei Bapak Ibu mensurvei bahwa lebih dari 50%, 56% pernikahan itu gagal disebabkan masalahnya karena masalah ekonomi.
masalah keuangan. Dan penyebab utama dari masalah keuangan juga adalah yang tertingginya masalah hutang. Jadi masalah hutang jangan dianggap sepele di dalam kehidupan berumah tangga. Ternyata ini banyak sekali menimbulkan konflik dan keributan dan kegagalan dalam pernikahan. Kemudian juga yang disebutkan bahwa yang namanya hutang ini bisa melemahkan bisnis yang terkuat. Bahkan bisa melemahkan hubungan-hubungan yang terkuat sekalipun. Berapa banyak Bapak Ibu kakak adik jadi ribut gara-gara hutang? Betul gak Bapak Ibu? Berapa banyak orang tua sama anak juga bisa ribut gara-gara hutang. Itu hubungannya terkuat loh Bapak Ibu. Bagaimana di gereja pun juga akan ada banyak konflik yang muncul ketika sesama anggota gereja juga saling berutang. Saya dorong Bapak Ibu di tempat ini, di GBI Lembang ini, jangan saling berutang satu sama lain. Bangun kebiasaan mental seperti itu. Jangan ketika ada sesuatu saling pinjam meminjam. Di gereja saya pun Bapak Ibu, saya sudah banyak melihat akibat dari saling pinjam meminjam banyak hubungan yang jadi rusak. Jadi kami selalu membiasakan gini, daripada meminjamkan uang ketika ada orang membutuhkan sesuatu, lebih baik kalau memang tergerak hatinya, berilah sesuai kemampuan kita. Mungkin gak sesuai dengan permintaan dan harapan dari orang yang ingin meminjam. Tapi namanya kita memberi, kita gak ada beban. Kita berikan ya sudah, namanya juga kita sedang nabur buat hidup orang itu, gak akan kita kejar. Tapi kalau kita meminjamkan, itu masih hak saya loh, saya bilang begitu. Saya akan kejar kamu, kan begitu. Dan ini akan jadi konflik Bapak Ibu. Makanya hutang ini akan jadi sebuah beban yang akan merusak banyak sekali hubungan yang terkuat sekalipun. Jadi saya juga dorong Bapak Ibu di tempat ini, ayo bangun atmosfer yang baik dalam berrelasi satu sama lain. Salah satu caranya adalah jangan ada kebudayaan saling pinjam meminjam. Yang mau meminjam juga harus tahu diri, jangan lakukan itu. Dan yang mau meminjamkan juga harus bisa juga bijak, jangan sembarangan meminjamkan. Karena ini ternyata bisa sangat merusak loh Bapak Ibu. Jangan dikelabui dengan yang namanya kasih dibungkus. Wah mana orang gereja gak ada kasihnya, saya pinjam aja. Jangan dikaitkan dengan itu Bapak Ibu. Justru kasih itu bukan cuma sekedar memberi apa yang kita minta. Kasih itu adalah sifatnya mendidik loh Bapak Ibu. Tuhan juga berkata, barang siapa ku kasih dia akan ku hajar dan ku tegur. Itu didikan yang dari Tuhan. Ya, nah, kemudian Bapak Ibu yang berikutnya bahwa hutang juga adalah penyakit bagi finansial. Hutang itu seperti kanker. Bahwa awal mulanya ketika sel kanker itu baru ada beberapa sel saja yang kena, mungkin dampaknya gak akan kelihatan, gak akan seberapa, gak akan berpengaruh apa-apa. Tapi sel kanker itu tidak akan tetap kecil adanya. Dia akan menjadi membesar, meluas dan menyebar. Seperti itulah kira-kira sifatnya utang Bapak Ibu. Utang yang kecil jangan dianggap sebagai utang yang tidak apa-apa. Aman, nampaknya gak ada pengaruh apa-apa. Tapi yang menjadi permasalahan adalah mentalitas kita tentang hutang itu yang akan bisa menyebar, akan terus semakin membuat kita terjebak dalam hutang yang semakin lebih besar. Jadi jangan dibiarkan, jangan dianggap aman ketika kita baru hutang-hutang yang kecil Bapak Ibu. Kemudian sifatnya yang ketiga dari hutang ini juga adalah bahwa hutang ini menjadi sebuah kegagalan mempercayai Allah. Karena Alkitab telah banyak memberikan referensi Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa Allah adalah sang pemberi, sang penyedia bagi setiap kebutuhan kita. Berarti pada saat kita melangkah masuk lewat jalur hutang, sebetulnya kita sedang gagal mempercayai Allah yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Kan begitu Bapak Ibu. Ya, nah sekarang tapi saya ingin Bapak Ibu juga lihat secara seimbang. Saya bersyukur Bapak Ibu, cepat diklik di slide berikutnya. Ini saya dapatkan hikmat pengertian tentang di slide berikutnya ini Bapak Ibu. Karena kita perlu melihat sudut pandang POV-nya, point of view dari Alkitab terhadap utang. Ternyata saya menemukan, tadinya saya berpikir gini, utang sama sekali tidak Bapak Ibu. Tapi ternyata Alkitab pun juga ternyata memberikan sebuah ruang kecil untuk yang namanya berutang. Karena secara jujur Alkitab pun memandang tidak semua utang itu buruk, jahat dan berdosa. Tapi keadaan orang berutang itu keadaannya berpotensi untuk yang berbahaya. Itu pandangan Alkitab. Jadi artinya gini, Alkitab mengizinkan kita untuk bisa berutang. Ya, karena gak semua utang itu jahat, gak semua utang itu berdosa. Tapi yang namanya utang konsumtif, hindari semuanya Bapak Ibu. Hutang yang habis pakai, beli baju, beli untuk makanan yang konsumtif. Itu namanya yang konsumtif ini harus hindari semuanya. Tapi ada beberapa hutang yang Alkitab pandang silahkan. Gitu ya, tidak semuanya jahat, tidak semuanya berdosa. Hanya Alkitab kasih pandangan gini, keadaan orang berhutang itu bukan keadaan yang baik-baik saja.
Keadaan orang berhutang itu punya potensi yang buruk bagi kehidupan kita. Maka Alkitab memberikan sebuah persyaratannya. Sebelum kita masuk memilih memutuskan untuk berhutang, lihat dulu persyaratannya. Sanggupkah kita memenuhi persyaratan itu? Kemudian juga kalau kita sanggup, Alkitab juga kasih tahu resikonya. Nah itu loh Bapak Ibu. Ya, resikonya pertimbangkan. Orang yang gagal bayar hutang nanti ada resikonya seperti apa. Dan terakhir Alkitab juga memberikan nasihatnya bagaimana tentang berhutang. Yuk kita lihat. Dalam Roma 13 ayat 7 bagian A. Ini adalah persyaratannya. Dia katakan bahwa bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak pada orang yang berhak menerima pajak, cukai pada orang yang berhak menerima cukai. Artinya persyaratannya gini loh. Bapak Ibu lihat ini, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Jadi kalau kita memang sudah memperhitungkan, sudah memikirkan, sudah juga mungkin didiskusikan sama keluarga, sama suami, sama istrinya, lalu kita menyimpulkan kita punya kesanggupan membayarnya, memenuhi tanggung jawabnya, memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang Bapak Ibu, maka silahkan kita masuk dalam hutang. Tapi kembali bukan hutang konsumtif tadi Bapak Ibu. Hutang yang dalam kategori masih baik kondisinya. Untuk kemajuan usaha misalkan silahkan. Tapi pertimbangkan dulu ini persyaratannya. Jangan nekat. Jangan gimana nanti. Nah itu loh Bapak Ibu. Nanti bagaimana. Nah seringkali kan orang pikir gitu. Udahlah kita beriman saja nanti Tuhan yang cukupkan. Itu tidak bijaksana Bapak Ibu. Semua juga harus betul-betul dipikirkan dulu. Betul iman harus berjalan. Tetapi pertimbangkan dulu karena kita bilang di sini, bayarlah. Artinya gini, ketika sudah jatuh tempo, sudah menjadi kewajiban kita, jalankan. Alkitab sedang mendidik, Tuhan sedang mendidik kita lewat ayat ini. Artinya, setiap orang harus bertanggung jawab dengan setiap uangnya, Bapak Ibu. Harus bertanggung jawab. Begitu jatuh tempo harus membayar, dia harus membayar. Tidak boleh beralasan saya tidak sanggup membayar. Karena sebelum melangkah ke hutang dia harus pertimbangkan dulu baik-baik, kan begitu. Nah, lalu perhatikan juga resikonya sekarang. Mengapa dalam Amsal 22 ayat 27, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Artinya ini kondisi gagal bayar. Ketika orang gak sanggup membayarnya lagi, gak sanggup memenuhi tanggung jawab kewajibannya lagi, maka perhatikan resiko ini. Pihak pemberi utang dia punya hak, punya kuasa untuk mengambil tempat tidurmu dari bawahmu. Artinya itu adalah tempat di mana kita istirahat. Itu bisa jadi rumahmu Bapak Ibu, gitu kan? Dia punya hak untuk mengambil itu kalau itu yang Bapak Ibu jaminkan pada akhirnya. Itu akan disita Bapak Ibu. Nah, pertimbangkan dulu baik-baik, siap nggak dengan resiko itu kalau gagal membayar. Nah, oleh karena itu sebelum atau ketika kita sadar bahwa kita punya apa yang namanya ya, kita dalam kondisi tidak sanggup membayar pada saat itu. Mungkin di awal kita sanggup bayar, tapi karena keadaan berubah, pandemi misalkan, atau karena keadaan tertentu usaha sedang turun, jatuh bebas omsetnya Bapak Ibu, sehingga kita kehilangan kesanggupan membayar, maka berinisiatiflah sebagai debitur, sebagai peminjam kita ini artinya Bapak Ibu, berinisiatiflah datang sama kreditur sebagai pemihak yang memberikan pinjaman. Berinisiatiflah menunjukkan inisiatif yang baik, itikat baik. Datang menjelaskan keadaannya. Tunjukkan itikat baik kita masih tetap ingin membayar. Hanya mungkin kesanggupannya sekarang berbeda. Bikinlah sebuah perjanjian yang baru jika memungkinkan. Tergantung pihak krediturnya Bapak Ibu. Tapi beberapa pasti ada yang menghargai itikat baik Bapak Ibu. Enggak diam-diam. Enggak nunggu nanti pihak kreditur yang akhirnya mengutus orang datang ngejar kita. Bahkan nanti ngutus debt collector datang ngejar kita. Kita yang berinisiatif datang. Tunjukkan sebuah itikat baik kepada mereka. Memang mungkin beberapa kreditur tidak mau peduli. Tidak mau berkompromi lagi. Membuat perjanjian yang baru lagi. Enggak Bapak Ibu. Tapi mungkin beberapa siapa tahu. Dia akhirnya bersedia. Ya sudah, sesuaikan dengan kemampuan dari Bapak Ibu sebagai pembayarnya. Nah, kita artinya sedang menuju sebuah itikat yang baik di sana Bapak Ibu. Dengan cara begitu, anggaplah begini. Ada beberapa kreditur yang tidak menyetujui, anggaplah. Tapi di pandangan Tuhan, Bapak Ibu punya mental yang baik.
Karena kita sudah bilang begini, siapa yang akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu? Kalau kita saja nggak setia dengan harta orang lain. Bisa tangkap maksudnya Bapak Ibu? Tuhan yang melihat Bapak Ibu setia dengan hartanya orang lain. Maka di pandangan Tuhan Bapak Ibu ini layak sebagai orang yang dipercayakan dengan hartamu sendiri. Kalau kita saja dengan harta orang lain gak setia, kita ketika gagal bayar kita diam-diam, bahkan kita sembunyi, kita gak bisa dihubungi dan seolah-olah kita sedang melarikan diri dari semua itu. Bagaimana di pandangan Tuhan? Bagaimana dia bisa mempercayakan kepada Bapak Ibu hartamu sendiri yang sesungguhnya? Kalau kita saja gak setia dengan hartanya orang lain. Jadi lihat Bapak Ibu, ini sebuah sikap mentalitas yang harus dibangun sama anak Tuhan. Ketika kita menghadapi yang namanya hutang. Makanya Alkitab memberikan nasihatnya pada akhirnya. Ya, dengan semua yang tadi itu. Nasihatnya adalah gini, Roma 13 ayat ke-8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi kondisi ideal, kondisi terbaik, jangan berhutang. Bebas dari hutang Bapak Ibu. Itu kondisi terbaiknya. Tapi kan kalau saya bilang begini, gak boleh berhutang sama sekali. Pak, ada yang tanya, kalau utang usaha bagaimana? Ya kan? Nah silahkan tadi, makanya kita membuka ruang kecil Bapak Ibu. Kalau kita mau berhutang, timbang dulu baik-baik. Sanggup bayar enggak? Karena bayarlah katanya tadi kan kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Apa yang jadi kewajibanmu kamu bayar. Apa yang jadi tanggung jawabmu. Alkitab sedang mendidik kita supaya punya mental bertanggung jawab terhadap keuangan. Begitu loh maksud saya. Bisa nangkap Bapak Ibu? Ya. Kalau kita sanggup bayar silahkan. Ada ruang kecil yang disediakan. Sehingga kita bisa masuk di sana. Tapi orang yang masuk ke ruang kecil tadi betul-betul sudah melewati tahapan mempertimbangkan, mendiskusikan dengan keluarga, hitung kemampuannya ada di mana. Sehingga waktu melangkah, itu melangkah bukan karena nekat, melangkah karena dengan semua pertimbangan yang baik. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu melihat di sini bagaimana caranya kalau kita sudah terjebak dalam sebuah hutang. Atau kita ingin keluar dari hutang dan pengen benar-benar hidup bebas dari hutang. Maka ada dua hal yang penting Bapak Ibu yang perlu kita lakukan secara praktisnya. Praktikal artinya kita benar-benar terapkan dalam hidup keseharian kita. Yang pertama, Bapak Ibu perlu membuat sebuah kebiasaan baru yang namanya membiasakan membayar apapun secara tunai. Itu loh Bapak Ibu. Jangan dengan kredit, jangan dengan utang. Dan yang kedua, maka Bapak Ibu juga perlu menyederhanakan gaya hidupnya kita. Karena seringkali yang membuat orang menjadi jatuh dalam keuangan itu adalah karena masalah dari gaya hidup yang tidak sederhana. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu lihat satu persatu ya. Yang pertama Bapak kita lihat, tolong diklik sekali, yaitu bagaimana itu dengan cara selalu memilih untuk membayar tunai daripada berutang atau daripada kredit. Bapak Ibu, orang yang benar-benar pengen keluar bebas dari jerat hutangnya. Saya bisa ngomong gini karena saya pun dulu pernah terjerat dalam masalah utang kartu kredit. Tahun 2000 sampai 2002. Dan yang saya lakukan adalah saya ikutin ini Bapak Ibu. Ketika terjadi saya betul-betul ingin bebas dari jerat utang. Masuk ke dalam jerat utang aja itu gak dengan sebuah waktu yang pendek. Itu sebuah pola gaya hidup yang salah, sebuah pola kebiasaan yang salah yang dibangun. Dan akhirnya saya masuk ke dalam jerat utang. Untuk bebas pun juga perlu waktu yang tidak sebentar. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu expect, wah saya pingin Tuhan bulan depan saya bebas utang. Bisa kalau Tuhan mau. Tapi seringkali Tuhan gak izinkan itu. Karena kalau diizinkan itu gak mendidik kita Bapak Ibu. Orang yang terlalu mudah lepas dari sesuatu, takutnya nanti dia juga akan semakin lebih mudah jatuh lagi. Itu sebabnya kenapa Tuhan membawa orang Israel itu berputar Bapak Ibu waktu keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Karena kalau mereka terlalu jalan pintas, pertama ada lawannya, mungkin mereka jadi menyesal keluar dari Mesir. Yang kedua kalau terlalu cepat, membuat mereka kurang menghargai pembebasan perbudakan dari bangsa Mesir itu. Jadi Bapak Ibu di sini, biasakanlah membangun sebuah kebiasaan yang baru untuk melakukan pembelian apapun secara tunai. Orang yang ingin benar-benar bebas dari utang, maka dia harus mengadakan perubahan kebiasaan secara besar-besaran. Mungkin selama ini kita kalau membayar sesuatu gampang sekali dengan gesek kartu kredit. Mungkin kalau nggak punya uang sudah langsung mikirnya paling gampang zaman sekarang Bapak Ibu pinjaman online. Hindari semua itu Bapak Ibu.
Hindari. Prinsipnya adalah begini. Kalau nggak ada uangnya, jangan membeli apa-apa. Ketika Bapak Ibu nggak punya uang secara sepenuhnya untuk bisa membayar barang tersebut, maka bilang sama diri kita sendiri, ini belum waktunya saya membeli barang itu. Karena kalau kita nggak setuju dengan ide itu Bapak Ibu, ya kan sekarang yang lagi banyak tren dipromosikan, terus terang Bapak Ibu, ini khotbah saya ini banyak menabrak sekali kebudayaan di zaman sekarang. Ini khotbah bukan khotbah yang favorit sebetulnya. Karena menabrak kebudayaan. Kebudayaan yang diajarkan, yang dikembangkan di zaman modern ini adalah pay later. Betul kan Bapak Ibu? Beli sekarang, nanti saja bayarnya. Ya kan? Bagaimana sekarang banyak sekali dipromosikan tentang kredit dengan bunga murah. Itu yang banyak dikembangkan. Itu yang banyak digencarkan. Bapak Ibu lihat di media sosial, lihat di televisi, kayaknya kebudayaan cara untuk mendapatkan sesuatu barang dengan dipermudah dengan utang yang dengan bunga ringan, lalu dengan pay later seperti tadi, itu jadi budaya yang banyak sekali digencarkan. Dan jangan-jangan banyak anak Tuhan juga yang sudah mulai termakan dengan pola pikir seperti itu. Kita sudah di brainwash dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya kita juga mulai menyetujui gaya hidup yang seperti itu. Dan akhirnya kita mulai membayar segala sesuatu dengan apply kredit, dengan mengajukan utang-utang yang lain. Bapak Ibu, saya mendengarkan beberapa podcast. Ada sebagian dari hamba Tuhan secara rohani, artinya ada sebagian dari pengamat keuangan. Ternyata saya menemukan ada sinkron dari dua area ini Bapak Ibu. Ternyata mereka punya kesimpulan menghadapi 2025 dan ke depan. Maka ada kata-kata yang saya tangkap berkaitan dengan khotbah saya ini. Cepat segera bereskan setiap hutang-hutang yang ada, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan membuka lagi hutang-hutang yang baru. Menghadapi keuangan di zaman sekarang Bapak Ibu. Makanya entah kenapa waktu saya mempersiapkan ini, dapat khotbah ini Bapak Ibu, itu begitu kuat ditaruh dalam hati saya. Bicara soal tentang hutang, tentang kebebasan secara keuangan. Saya termasuk orang pendeta yang jarang sekali bicara soal tentang uang. Di gereja saya aja Bapak Ibu, ini adalah khotbah pertama saya bicara soal tentang uang. Selama ini saya nggak pernah banyak bicara tentang uang. Tapi Tuhan taruh begitu kuat di hati saya bicarakan soal tentang hal ini. Terutama tentang bebas dari hutang. Artinya Tuhan mau Bapak Ibu yang sekarang masih punya banyak hutang, ayo segera bereskan. Yang punya terbiasa bermentalitas juga memudahkan utang, rubah mentalitas itu segera. Jangan terbiasa nyaman dengan terbiasa meminjam. Membuka pinjaman online lagi. Ada beberapa jemaat di tempat saya pun yang akhirnya babak belur sama pinjol Bapak Ibu. Dan kami sebagai gereja akhirnya perlu sedikit membantu mereka karena sudah sangat diancam oleh debt kolektornya. Kami akhirnya membantu beberapa akun diberesin Bapak Ibu. Tapi saya jadi melihat begitu banyaknya ternyata anak-anak Tuhan juga jemaat Tuhan Bapak Ibu yang terlibat dalam masalah yang seperti ini. Maka tadi saya bilang ini seperti kayak penyakit, seperti kanker. Jangan dianggap enteng ketika dia masih kecil. Mentalitas ini akan mengembangkan menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah masalah yang besar bagi kesehatan keuangan kita. Keluarga yang punya masalah utang ini Bapak Ibu, entah dengan pinjol, entah dengan kartu kredit, pernikahannya, keluarganya akan terganggu sekali keharmonisannya. Jadi ini imbasnya akan sangat luas sekali. Makanya biasakanlah membayar secara tunai. Kalau nggak ada uangnya, jangan beli. Itu jadi kebiasaan saya Bapak Ibu. Saya juga ketika berhadapan dengan, saya juga ada hal-hal yang saya ingin, saya pengen beli ini. Tapi kalau belum punya uangnya, karena saya pernah punya pengalaman terjebak dalam jerat utang kartu kredit. Sekarang saya punya prinsip gini, kalau nggak ada uangnya, saya nggak akan beli. Membayar secara tunai nggak harus dengan uang cash Bapak Ibu. Maksudnya membayar secara tunai kan zaman sekarang bisa dengan QRIS ya Bapak Ibu. Bisa dengan transfer, bisa dengan debit, tapi bukan dengan gesek kartu kredit. Itu maksud saya. Bapak Ibu harus punya cara pandang yang benar dengan kartu kredit. Saya dulu kenapa terjebak dalam utang kartu kredit? Karena cara pandang saya salah. Cara pandang saya dulu kepada kartu kredit bahwa kartu kredit itu adalah sumber pembayaran. Artinya gini, saya nggak punya uang nih. Saya jalan-jalan di mall, aduh pengen makan, tapi nggak punya uangnya. Ingat ada kartu kredit. Saya gesek aja udah. Bapak Ibu, namanya kalau kita lakukan seperti itu, kita sering jadikan kartu kredit kita sebagai sumber pembayaran. Bapak lagi jalan-jalan lagi, pengen beli baju, tapi ingat saldonya di rekening nggak ada, tapi ada kartu kredit, masih ada nih, belum nyampe plafon Bapak Ibu. Ya udah gesek dulu aja. Bayarnya gimana? Ya gimana nantilah.
Itu namanya kartu kredit yang dijadikan sumber pembayaran. Harusnya Bapak Ibu pandang kartu kredit pun sebagai alat pembayaran, bukan sumber pembayaran. Seperti kartu debit Bapak Ibu. Ya, kartu ATM Bapak Ibu, nah itu loh. Itu kan alat pembayaran. Bapak Ibu ada uangnya bisa pakai, nggak ada uangnya jangan pakai atau nggak bisa dipakai, kan begitu. Jadikan kartu kredit seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada dananya untuk membayar itu di bulan depan, karena tagihan di bulan depan, silakan pakai, nggak apa-apa. Untuk yang konsumtif pun silakan kalau memang itu dibutuhkan. Tapi kita bulan depan kita bayar secara penuh, dilunasin semuanya. Kita nggak punya beban utang. Sehingga Bapak Ibu lihat di sini, kesimpulannya orang yang membiasakan membayar secara tunai, maka dia sekarang punya keinginan yang lebih sedikit. Bandingkan sama orang yang suka membayar dengan kredit, punya keinginan yang lebih banyak. Orang yang membayar secara tunai, maka dia juga akan membayar lebih sedikit Bapak Ibu. Betul nggak? Karena keinginannya lebih sedikit. Berbeda dengan orang yang biasa dengan kredit, dia akan membayar juga lebih banyak karena punya keinginan juga yang lebih banyak. Dan ternyata memang survei membuktikan Bapak Ibu, bahwa orang yang terbiasa membayar secara tunai, maka dia akan punya keinginan 30% lebih sedikit dibandingkan orang yang terbiasa dengan kredit atau dengan hutang. Keinginannya memang lebih sedikit berkurang. Kenapa? Nah, karena perhatikan ini. Karena keuntungan membayar secara tunai yang pertama, dia akan lebih bijak. Akan memilah-memilih dalam membeli Bapak Ibu. Enggak semua ingin dibeli. Karena dia merasakan dia harus keluar uang Bapak Ibu. Kemudian dia juga akan lebih dapat menguasai dirinya. Dia juga akan menunda pembelian selama mungkin untuk mempertahankan uang cashnya. Mungkin dia tunggu sampai ada promo. Mungkin dia tunggu sampai ada diskon, sampai ada sale. Saya senang dengan ada sale Bapak Ibu. Ya, kalau ada promo nggak harus selalu barang yang new release, itu biasanya belum ada sale, belum ada promonya. Tapi kalau barang baru tapi udah edisi yang udah agak ketinggalan, masih bagus kok Bapak Ibu. Itu biasanya suka di sale. 30%, tambah 20% misalkan begitu. Wah, itu kan menyenangkan Bapak Ibu. Kita mendapatkan barang yang baru, tapi juga dengan harga yang jauh lebih murah. Kan begitu. Dan untuk mengatasi yang poin pertama ini, tentang membiasakan memilih tunai, maka yang perlu dibangun dalam hidup kita adalah gini Bapak Ibu. Membiasakan mendisiplinkan diri kita untuk berkata tidak. Ketika kita terdorong menginginkan atau membeli sesuatu dengan cara kredit. Seringkali itu yang sulit Bapak Ibu. Apalagi ketika Bapak Ibu berhadapan sama marketing, sales yang nawari dengan begitu gencarnya. Waduh Pak, Bu, kalau nggak beli sekarang Bapak Ibu nggak akan dapat nih bonusnya. Ini cuma berlaku ketika Bapak Ibu sekarang aja. Keluar dari pintu kami, nggak akan dapatkan. Lebih baik keluar nggak usah dapat Bapak Ibu. Percaya itu yang bonus juga dibeli sebetulnya. Gitu kan, betul. Itu kan hanya teknik dari marketing saja Bapak Ibu. Jadi biasakan bangun sebuah kedisiplinan berkata tidak. Apalagi ketika Bapak Ibu terdorong tadi ingin beli sesuatu dengan cara kredit. Dengan cara begitu maka Bapak Ibu sedang mengurangi banyak sekali pengeluaran untuk di bulan tersebut. Dan juga akan mengurangi sekali pembayaran kredit atau utang baru di bulan depan kalau kita memang masih terjerat dalam sebuah utang. Dengan cara pola seperti ini, Bapak Ibu bangun ini akan terus mengikis hutang Bapak Ibu sedikit demi sedikit. Itulah yang 20 tahun lebih saya kerjakan Bapak Ibu. Saya bisa terlepas jerat dari hutang kartu kredit karena saya benar-benar menarik ikat pinggang lebih kuat kira-kira begitu. Kalau saya nggak ada uangnya, saya nggak akan beli. Justru setiap kali ada kelebihan uang, saya sisihkan untuk membayar terus hutang ini lebih banyak supaya bisa cepat segera selesai. Yang kedua Bapak Ibu, coba tolong diklik sebagai yang terakhir. Yang kedua itu adalah menyederhanakan gaya hidup. Nah, ayatnya dari Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan dalam segala keadaan. Paulus bilang ini bahwa dia juga perlu belajar mencukupkan diri. Jadi inilah yang disebutkan dengan menyederhanakan hidup. Menyederhanakan hidup adalah sesuatu yang harus dipelajari, enggak terjadi dengan sendirinya. Paulus juga belajar dalam seperti itu Bapak Ibu. Karena orang pada naturalnya, kecenderungan alaminya, dia pengen punya gaya hidup yang tinggi di atas supaya ingin dipandang sama orang dan dipuji sama orang. Tapi masalahnya gini, gaya hidup yang di atas kemampuan kita, mungkin kemampuan kita di sini Bapak Ibu, di sini kemampuannya. Ini gaya hidupnya ada di sini. Maka Bapak Ibu pertama kita akan stres.
Ini menurut banyak penelitian, orang yang hidup di atas kemampuan mungkin ada sensasi senang karena dipuji, dianggap hebat sama orang, tapi dia akan mengalami sebuah stres yang besar. Karena dia sekarang pasti akan punya hutang. Selisih ini akan selalu dikejar, ditutup sama utang. Entah kartu kredit, entah pinjaman online. Pokoknya ini pasti akan ada utang. Dan stres yang tinggi ini itu bisa merusak kesehatan jiwanya, merusak kesehatan tubuhnya, merusak keharmonisan keluarganya, bahkan merusak kerohaniannya atau hubungannya dengan Tuhan juga, imannya Bapak Ibu. Dampaknya bisa sampai seluas itu. Kemudian yang tipikal kedua adalah gaya hidupnya bukan di atas tapi di batas kemampuan, seimbang, balance sama kemampuannya. Maka yang di batas ini pun juga sebetulnya gini, mungkin tingkat stresnya lebih rendah dibandingkan yang awal tadi, lebih rendah ini. Tapi dia nggak punya apa-apa, karena setiap kali punya uang selalu habis. Nah Bapak Ibu, saya ingin sampaikan di area ini, kita perlu bijak dalam mengelola keuangan. Jangan sampai di batas ini kita anggap ini adalah yang ideal. Ini pun masih jauh dari ideal. Karena artinya kalau seperti ini kita baru bisa punya uang ketika kita bekerja. Kalau kita sudah nggak bekerja berarti kita nggak punya uang, kan begitu. Bapak Ibu nggak punya saving, Bapak Ibu nggak punya sesuatu yang Bapak Ibu simpan. Pak, saving itu, tabungan itu tanda kita tidak beriman. Siapa bilang? Justru Bapak Ibu, menabung tanda bahwa kita punya iman di sana. Ingat kasusnya Yusuf Bapak Ibu, ketika dia berhadapan dengan 7 tahun kelaparan nanti. Maka dalam 7 tahun kelimpahan yang Tuhan kasih, yang Yusuf lakukan apa? Dia menyisihkan, bukan? Dia sisihkan sebanyak mungkin, menabung karena akan ada masa kelaparan nanti yang harus dihadapi. Sehingga pada saat masa kelaparan itu tiba, Yusuf dengan bangsa Mesir semua itu dia masih bisa punya, mencukupi semuanya. Bahkan bukan cuma bangsa Mesir, bangsa-bangsa di sekitarnya juga bisa ikut terpenuhi kebutuhannya. Bapak Ibu, kita ini manusia, dalam grafik kehidupan ada masa dia naik di atas secara ekonomi. Artinya dia bisa punya income yang memadai, punya penghasilan yang jauh lebih besar daripada apa yang jadi kebutuhannya. Kebutuhannya mungkin ada di sini, income-nya dia ada di sini di atas. Tapi ingat, satu kali waktu grafik kehidupan ini akan bisa turun bagi banyak orang. Karena usia, karena ada faktor banyak hal lagi, itu turun Bapak Ibu. Jadi saya kesimpulkan begini, setiap orang nampaknya ada masa-masa dia jaya secara keuangannya. Nah dalam masa dia jaya ini, maka sebetulnya yang harus dilakukan itu menyisihkan selisih yang ada di sini masuk ke dalam tabungan. Bukan berarti kita mengejar gaya hidupnya dinaikin ke atas Bapak Ibu. Bisa saja orang ngejar naik ke atas tapi akhirnya nggak akan punya apa-apa. Simpan semua itu supaya apa? Supaya Bapak Ibu punya masa pensiun yang baik. Betul Bapak Ibu? Itu mah kerinduan hati saya loh Bapak Ibu. Saya pengen nanti ketika saya udah tua pun saya nggak jadi beban buat anak saya. Saya pengen sewaktu nanti saya udah tua pun saya tetap bisa ngeberkatin anak saya. Tetap ngeberkatin cucu saya Bapak Ibu. Gak harus mereka yang selalu kasih buat, ya kasih silahkan, itu sebagai anak. Tapi saya punya hati ingin tetap bisa memberkati mereka. Gimana cara bisa memberkati kalau kita sendiri habis semua gak punya apa-apa. Karena dari dulu selalu balance begini. Maka yang ideal paling baik adalah menyederhanakan gaya hidup jauh di bawah kemampuannya kita. Ini kesederhanaan gaya hidup. Dimana selisih yang ada ini di saving, ini disimpan. Untuk masa tuanya kita, untuk masa pensiunnya kita. Karena kita satu hari kita nggak bisa produktif lagi, tapi kehidupan masih harus terus berjalan. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Makanya orang yang berhasil menguasai dirinya dengan menyederhanakan gaya hidupnya, berlakulah ayat ini, Ulangan 28 ayat yang ke-12. Akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tahtamu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kita bukan jadi peminjam, tapi kita akan meminjamkan. Karena Bapak Ibu, orang-orang yang dipenuhi berkat sama Tuhan. Gimana caranya Bapak Ibu? Pertama tadi, rubah kebiasaan membayar dalam pembelian apapun, pengeluaran kita, jangan dengan utang lagi. Jangan seringkali apply kredit, apply utang untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita nggak sanggup membayar penuh buat barang sesuatu tadi, jangan beli dulu. Tandanya Tuhan belum mau Bapak Ibu punya barang itu, jangan dipaksakan. Yang kedua Bapak Ibu, belajar menyederhanakan gaya hidup. Imam musik boleh siap-siap. Turun benar-benar sederhanakan gaya hidup. Nah ada sebuah buku yang ditulis sama William Denko Bapak Ibu. Dia mensurvei tentang bagaimana orang-orang di Amerika
itu bisa kaya dan dia tetap stabil kayanya. Jadi nggak turun naik fluktuatif gitu Bapak Ibu. Stabil kekayaannya. Dan ternyata dari hasil survei ini itu ada banyak survei yang mereka data, ada yang di list itu ada banyak sekali kriteria. Tapi nomor satu yang mereka taruh semuanya, dan ini berlaku 100% bagi semua orang kaya itu tetap bisa stabil kekayaan mereka. Ternyata semuanya adalah sama-sama menyederhanakan gaya hidup. Orang kaya hidupnya sederhana Bapak Ibu. Orang yang tetap stabil hidupnya sederhana. Tapi justru berbeda orang yang selalu mengejar ingin gaya hidup tinggi, ingin dilihat di sosmed, wah hebat Bapak Ibu. Mungkin akan menuai pujian sementara, betul Bapak Ibu. Tapi semua itu sebetulnya hanya sementara saja. Tapi kita untuk sampai di gaya hidup yang tinggi, cost-nya mahal. Kalau kita nggak sanggup, jangan paksakan. Itu akan berbahaya bagi keuangan kita. Jadi dua hal ini Bapak Ibu praktekkan. Bapak Ibu harus harus berani mengambil sebuah perubahan sikap terhadap pengeluaran. Kalau biasa selama ini selalu pakai gesek kartu kredit, sekarang mulai stop. Jangan lagi pakai kartu kredit. Mulai biasakan bayar secara tunai. Dan dengan cara begitu otomatis kita akan dengan sendirinya belajar hidup yang semakin lebih sederhana. Semakin lebih sederhana. Dan semua yang Bapak Ibu lakukan itu imbas baliknya ke dalam kesehatan keuangan kita. Itu akan jauh lebih sehat, jauh lebih baik. Yang mau diberkati sama lebih lagi, boleh katakan amin dan lambaikan tangannya.